Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah subuh kita bersyukur kepada Allah dan intinya kita bisa beribadah ini termasuk salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan memang kita beribadah itu adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali mereka itu supaya beribadah kepadaku. Itu sudah jelas. Nah, kalau kita melihat hakikat ibadah itu, arti ibadah itu adalah sangat luas. Apa yang disampaikan oleh seorang ulama, ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardahu minal qawli wal a'mal al-batina wal zahir. Ini merupakan sebuah nama yang mencakup apa yang dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah, dan yang diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan, berupa perbuatan, baik itu batin sifatnya maupun zahir sifatnya. Itu adalah definisi daripada ibadah. Kemudian apa tujuan kita beribadah? Yang pertama, tidak lain adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sering imam menyampaikan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum, disitulah la'allakum tattaqun. Hai manusia, ubudullah, sembahlah Allah yang telah menjadikan kamu dan orang-orang sebelum kamu untuk apa? Nah, jelas di Quran itu adalah la'allakum tattaqun, dan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan itu adalah tidak lain agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan puasa itu disanakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang beriman diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Salat itu adalah termasuk ciri orang yang bertakwa. Coba di surat Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di situ juga ada salat. Tadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, itu juga definisi daripada apa? Orang yang bertakwa itu ya. Ciri orang yang bertakwa. Jadi bersegeralah kamu untuk mencari ampunan Tuhanmu, yang kalau kamu dapat ampunan janjinya adalah surga yang seluasnya langit dan bumi. Itu janjikan bagi orang yang bertakwa. Orang bertakwa ya orang yang sholat. Maka kita berwasiat terus sampai Rasulullah itu wasiatnya, ittaqillah haitsuma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Takwalah kamu kepada Allah di mana saja. Yang kedua, kita itu mentaati syariat Allah, tujuan kita beribadah. Karena kalau tidak diperintah, maka enggak boleh kita beribadah. Karena pada dasarnya ibadah itu adalah haram. Al-aslu fil ibadati haram illa ma dalla dalilu ala amri. Pada dasarnya ibadah itu haram, kecuali kalau ada dalil yang memang dalil itu memerintahkan untuk kita melaksanakan ibadah. Al-aslu bil ibadah itu adalah at-tauqif, berhenti, jangan dilakukan illa ma dalla dalil, kecuali kalau ada dalil yang memerintahkan. Beda dengan urusan-urusan dunia. Kalau urusan-urusan dunia itu pada dasarnya boleh illa ma dalla dalil ala nahyihi, kecuali kalau ada dalil yang mencegahnya. Ini bedanya antara ibadah dengan urusan-urusan yang lain. Itu sehingga Rasulullah menyatakan di dalam hadisnya itu kan, antum a'lamu bi umurid dunyakum, kamu yang lebih tahu tentang urusan duniamu. Ya, Rasulullah menyerahkan. Zaman Rasulullah itu enggak ada HP, zaman Rasulullah enggak ada mobil, gitu. Urusan-urusan dunia monggo, kecuali kalau ada dalil yang memang melarangnya, baru kita tidak boleh. Kemudian yang ketiga dan bagian, apa tujuan kita itu beribadah? Adalah kita itu mensucikan diri agar kita menjadi orang-orang yang bersih, karena manusia adalah tidak lepas daripada
dosa. Karena manusia tidak lepas daripada dosa, maka kita disuruh beribadah. Sholat misalkan. Sholat ini kan mencucikan diri kita. Sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya itu dari Abu Hurairah mengatakan, kalau Rasulullah SAW itu pernah bersabda begini, Ara'aitum law anna nahrun bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsan. Bagaimana pendapatmu kalau sekiranya ada sungai di depan pintu salah seorang di antara kamu, yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsan, kemudian kamu mandi setiap hari itu 5 kali. Setelah Rasulullah menggambarkan begitu, Rasulullah bertanya, hal yabqa min daranihi syai'an? Apakah ada sesuatu kotoran yang tertinggal di situ? Kemudian para sahabat qalu la yabqa min daranihi syai'an ya Rasulullah. Enggak mungkin tinggal kotoran di badan kita ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyatakan begini, kadzalika as-shalawatul khams. Itulah perumpamaan salat 5 waktu. Jadi tujuan ibadah itu mencegah diri. Sama dengan puasa. Puasa juga mencegah diri kan? Sehingga man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Diampun dosa berarti kan? Tujuannya itu mencegah diri, maka jangan sampai kita tidak sholat. Yang kemudian selanjutnya tujuan ibadah itu apa? Tujuan ibadah itu memenuhi hak Allah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya juga pernah bertanya kepada Mu'ad, ya Mu'ad, hal tadri haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah? Qultu Allah wa Rasul a'lam. Mu'ad pernah ditanya, Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah terhadap hambanya dan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Mu'ad menjawab apa? Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasulnya itu yang lebih tahu. Artinya Mu'ad tidak tahu. Dalam hadis-hadis itu sering Rasulullah bertanya, kemudian sahabat itu Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Karena juga Rasulullah ditanya, malaikat juga Rasulullah menjawab begitu, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Kemudian Rasulullah menjelaskan. Jadi Rasulullah sudah tahu jawabannya, tapi Rasulullah memang bertanya. Sehingga Rasulullah menjawab, qala Rasulullah SAW, fa inna haqqallahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la tusyriku bi syai'a. Hak Allah terhadap hambanya itu hendaklah hamba itu hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan apapun. Jadi kita ini memang disuruh beribadah, suruh menyembah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, beribadah kecuali mukhlishina lahuddin. Sementara apa? Hak hamba terhadap Allah adalah Allah itu tidak menyiksa hambanya selama hambanya itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hak Allah terhadap hamba dan ada hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang hidup tidak mau beribadah, berarti dia itu tidak sesuai dengan Allah menciptakan kita semua. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, bagaimana cara bahagia agar ibadah kita itu bermakna, ada artinya? Yang pertama jelas harus kita dasari dengan iman. Ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak didasari dengan iman. Karena syarat kunci diterimanya ibadah itu adalah iman. Bahkan bagi orang-orang yang enggak beriman, apa kata Allah? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan-amalan orang yang enggak beriman itu, kemudian kami jadikan bagaikan debu yang berhambur-hamburan. Namanya debu berhambur-hamburan, apa maknanya? Enggak ada artinya. Di dalam surat An-Nahl misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia itu harus beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Beri mereka kehidupan thayyibatan dan aku balas mereka juga nanti di akhirat
itu lebih bagus daripada apa yang dijalankan, diamalkan. Yang kedua, ibadah bermakna yaitu kita dasari dengan ikhlas. Ibadah kita tidak diterima oleh Allah karena kita tidak ikhlas. Banyak yang menghantarkan kita tidak ikhlas itu. Pengen dipuji, pengen disanjung. Maka tadi disebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang ketiga, ibadah kita itu akan bermakna apabila kita dasari dengan ilmu. Tanpa ilmu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kita. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala sangat menyanjung bagi orang-orang yang diberi ilmu. Bahkan orang yang keluar menuntut ilmu itu aja berada bahwa fisabilillah hatta yarji. Dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Jangankan kita dan bahagia, pengen jadi orang baik, maling aja kita itu perlu ilmu. Apalagi kita itu beribadah wajib itu perlu. Kalau ada maling bawa lampu malam-malam, maling bodoh berarti nggak punya ilmu kan gitu. Nah, ibadah kita ini adalah perlu ilmu. Pertama sholat, harus kita ilmu, puasa harus kita ilmu. Sehingga yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Sehingga Ali itu pernah ditanya, apa bedanya harta dengan ilmu? Nah, di situ memberikan keutamaan-keutamaan ilmu yang luar biasa. Yang keempat, ibadah kita itu bermakna apabila kita dasari dengan ihsan. Sering disampaikan pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang itu ihsan. Benar Rasulullah menjawab, al ihsan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan saat engkau beribadah itu engkau melihat Allah. Tapi apabila kita nggak bisa melihat Allah, Rasulullah memberikan keterangan lagi apa? Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kau nggak bisa melihat Allah, maka ada alternatif yang kedua adalah kau yakin bahwa ibadahmu itu dilihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lihat sejarah bagaimana Umar bin Khattab itu menguji seorang pengembala. Pengembala itu kan ibadah. Di saat itu ditawari, yang sudah pernah sampaikan, ditawari bagaimana kalau kambingmu ini jual ke saya satu saja. Ini bukan milik saya, ini milik majikan saya. Lo kan tidak tahu kambing sekian banyaknya ini. Iya, tuan saya nggak tahu, majikan saya nggak tahu. Kemudian fa'aina Allah, di mana Allah? Jadi seorang pengembala, tapi ihsan yang luar biasa. Ini namanya ihsan secara ideologi. Kan ada ihsan sosiologi, ada ihsan etika, ada ihsan personal yang mau disampaikan. Seorang pengembala, tapi ihsannya luar biasa. Tapi ada seorang pejabat itu tidak punya ihsan sama sekali, sehingga korupsi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena perbuatannya itu nggak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Nah, gampang. Nah, di mana saja, jadi pedagang, jadi pegawai, jadi apa pokoknya kita senantiasa ihsan di mana saja berada. Dan yang terakhir yang bahagia, ibadah kita itu bermakna apabila kita lakukan dengan istiqomah, ajak, konsisten. Istilahnya itu tidak hangat-hangat apa itu ya, tapi betul-betul istiqomah. Sehingga orang istiqomah itu janjinya luar biasa. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang berucap Tuhanku Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu, nanti akan turun malaikat-malaikat. Kemudian wabsyir bil jannati allati kuntum tu'adun, orang istiqomah itu akan diberi kabar gembira. Yang kabar gembira itu adalah surga yang Allah janjikan kepadanya. Sehingga pernah ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikanlah aku tentang Islam. Kemudian aku enggak tanya, setelah engkau jawab ini, apa kata Rasul? Qul amantu billah tsumma istaqim. Ngomonglah kamu, ucapkanlah kamu, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, kemudian istiqomah. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala
sebagai hamba yang senantiasa beristiqomah. Jadi tadi ada 5 I kan, agar ibadah kita bermakna: iman, ikhlas, ilmu, ihsan, kemudian istiqomah. Insyaallah kita akan dijabai doa kita itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada 5 hal ini kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.